Jadi saya sampaikan lagi Bu, tadi sudah saya sampaikan bahwa PKH tetap 10 juta targetnya. Sembako tetap 18,8 juta. Kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan ada yang layak tapi belum dapat, nah yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa jumlah, contoh misalkan PKH kan 10 juta. Setiap hari itu Bu Menteri dan kami semua itu ngecek satu-satu Pak, yang tidak kita layakkan itu ratusan Pak setiap hari. Nah saya senang kalau misalkan Pak Ahmad salah satunya nemukan, laporkan Pak, nanti kan akan kami eksekusi. Dan itu tidak. Nah ini yang terakhir untuk proses DTKS ini jadi polemik dari kemarin. Secara prinsip Kementerian Sosial tidak anti terhadap resosek, tapi kami tidak ingin nanti salah dalam memberikan bantuan karena sudah diatur di dalam undang-undang. Nah nanti saya juga titip pesan nanti Bu, diperjuangkan kenapa bisa dijadikan cantolan kalau belum ada dasar hukumnya. Kan tidak mungkin kami memberikan bantuan kemudian kami melanggar undang-undang yang sudah ada. Jadi ya sekarang ini yang satu-satunya data yang diakui untuk memberikan bantuan sosial untuk di semua kementerian, khusus untuk yang fakir miskin dan lain sebagainya, ya cuman DTKS Bu. Ya saya tidak tahu kalau kemudian di dokumen itu ada, ya nanti mungkin perlu penjelasan dari teman-teman, tapi ya makanya Bu, kan begitu, nanti kan akan dibahas kan sama Ibu kan begitu. Kan begitu. Jadi ya itu tadi kalau Ibu tanya ya saya sampaikan bahwa kami akan tetap pakai DTKS karena selama Undang-Undang 13 tahun 2011 belum dicabut, salah kalau kami kemudian memberikan bantuan di luar data DTKS, titik itu Bu, tidak ada komanya kalau itu. Kalau kemudian lain-lain tidak berani gitu Bu. Jadi itu yang paling penting ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya ya jelas clear, kalau ditanya teman-teman di daerah ya amanat undang-undang cuma satu data ya DTKS. Perkara nanti undang-undangnya dirubah ya kita ngikuti lagi gitu. Tapi kan kita bekerja harus pakai aturan kan begitu. Nah kalau proses keberlanjutan tadi Pak Aceh menyampaikan sudah ada semua. Jadi saya sampaikan lagi Bu, tadi sudah saya sampaikan bahwa PKH tetap 10 juta targetnya. Sembako tetap 18,8 juta. Kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan ada yang layak tapi belum dapat, nah yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah, contoh misalkan PKH kan 10 juta, anggaran yang dikasih itu kan 10 juta keluarga. Yang perlu kita ketahui kan yang miskin itu kan lebih dari 10 juta. Jadi bukan karena posisinya tidak tepat sasaran, karena duitnya kurang Bapak Ibu. Jadi mungkin yang pas Bapak Ibu survei yang memang nggak kebagian, ya karena memang pas nomor urut 10 juta satu. Jadi itu perlu saya sampaikan supaya clear ini Bu, supaya sedikit. Nah, ya boleh Pak Ahmad. Jadi begini, dari yang 10 KPM itu Pak, 10 juta itu, ternyata mungkin ada 20% yang tidak berhak menerima lagi dan berkali-kali diusulkan untuk dikeluarkan, ya. Tapi kenyataannya tidak dikeluarkan. Itu persoalan. Terima kasih Pak. Ya. Kan saya minta itu datanya pertama, Pak. Yang kedua, melalui pemilu kemarin ada beberapa kepala desa yang mengeluarkan, ya, karena tidak sejalan. Betul. Nah itu diakomodir oleh Kementerian Sosial, harusnya recheck ke Pak lapangan bahwa yang dikeluarkan itu betul-betul orang yang membutuhkan. Tapi tidak sejalan dengan kepala desa lalu dikeluarkan. Nah oleh Kemensos melalui Pusdatin itu diterima. Sementara yang 20% yang tidak wajib menerima ini tetap jalan. Ya. Yang dikeluarkan oleh kepala desa yang tidak sejalan diterima. Ya. Itu problem. Nggak apa-apa Pak. Kan mekanismenya kami buat juga, gitu Pak. Makanya kalau mohon izin, kalau Bapak Ibu menemukan itu tolong juga disampaikan ke kami. Karena apa? Kan saya tidak mungkin Pak
18,8 plus 10 juta ini, terus kemudian kita sendirian juga tidak mungkin. Makanya peran serta kita semuanya juga saya butuhkan Pak untuk bisa disampaikan. Insya Allah kami tidak ada hal-hal lain kok Pak. Kalau kemudian setiap hari itu Bu Menteri dan kami semua itu ngecek satu-satu Pak. Yang tidak kita layakkan itu ratusan Pak setiap hari. Nah, saya senang kalau misalkan Pak Ahmad salah satunya nemukan, laporkan Pak. Nanti kan akan kami eksekusi. Dan itu tidak, maksudnya kami tidak ada yang kami tutup-tutupi kok Pak terkait apa namanya data. Ya kami tahu tidak sempurna, tapi kan kami berusaha untuk mengeksekusi itu. Nah, butuh bantuan Bapak Ibu yang punya konstituen dan punya pasukan juga di bawah untuk bisa membantu kami gitu Pak. Tapi nanti akan saya khusus, nanti saya ngobrol sama Pak Ahmad, saya minta datanya Pak. Saya kepingin tahu karena saat ini sedang digagas untuk proses oleh teman-teman Pusdatin untuk kemudian ada aturan ketat terkait. Nah, jadi itu ya teman-teman pembicaraan dalam rapat Komisi 8 DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun sayangnya videonya itu terhenti ya sampai situ. Nah, jadi saya tidak tahu kelanjutannya ya teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan adanya perbaikan-perbaikan data itu bisa menjadi lebih baik lagi ya dalam penyaluran bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Dan jika ada yang tidak tepat sasaran, silakan ya adukan saja di aplikasi Cek Bansos bagian sanggah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.